سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Hadirin afani Allah wa iyyakum ajma'in. Lanjutan kajian kita dalam Sunan At-Tirmidzi masih dalam Kitabul Buyu'. Dan insyaallah taala kita lanjutkan ke hadis berikutnya, babu ma jaa fi nahyi 'anis sunya. Itu hadis dengan nomor 1290 menurut penomoran yang ada di kitab kami. Bab yang datang menjelaskan tentang larangan dari jual beli as-sunya. As-sunya artinya mengecualikan barang yang dijual belikan tanpa ada kejelasan objek dari barang yang dikecualikan tersebut. Hadis ini sebenarnya ada beberapa kalimat di dalamnya, sebagiannya telah kita bahas dulu, yakni al-muhaqalah wal muzabanah wal mukhabarah wal thunya illa an tu'lam. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4, al-muhaqalah wal muzabanah wal mukhabarah wal thunya. Ini salah satu masail, perkara-perkara dalam jual beli yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya berbunyi, qala haddatsana Ziyad ibnu Ayyub al-Baghdadi qala akhbarana Abbad ibnu al-Awwam qala akhbarani Sufyan ibnu Husain an Yunus bin Ubaid an Atha an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muhaqalah wal muzabanah wal mukhabarah wal thunya illa an tu'lam. Qala Abu Isa hadha hadithun hasanun sahihun gharib min hadzal wajh min hadits Yunus bin Ubaid an Atha an Jabir. Hadis ini berasal dari Jabir, jamaah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi melarang dari al-muhaqalah. Catat yang pertama, al-muhaqalah. Al-muhaqalah itu adalah jual beli hintah fi sumbuliha bi hintatin safiyatin minat tabni atau minat taban. Menjual gandum, menukar gandum yang belum dibersihkan kulitnya dengan gandum yang sudah dibersihkan kulitnya. Bahasa kita ditukar kalau hari ini, kan barter. Dalam syariat itu namanya tetap jual beli. Di era sekarang ini, jual beli itu identik dengan uang dan barang. Padahal jual beli itu adalah tukar menukar barang. Apapun yang ditukar, barang dengan barang, namanya jual beli. Maaf. Jadi pembatasan kata jual beli uang dengan barang itu tidak tepat. Nah, ini al-muhaqalah ini dia menjual. Tempo dulu kan menukar, ya barter. Gandum yang sudah dibersihkan kulitnya dengan gandum yang masih kasar, Nabi melarangnya. Nabi melarangnya. Wal muzabanah, ini yang kedua, al-muzabanah. Yani ishtira'ut tamr bil rutab ala ru'usin nakhl. Membeli kurma, ini sama nih konteksnya, menjual kurma kering dengan kurma yang basah yang ada di pohonnya. Ini makna dari al-muzabanah.
Ditukarlah kurma kering itu dengan kurma basah yang masih ada di pohonnya. Kemudian ada al-mukhabarah, ini yang ketiga. Al-mukhabarah. Mukhabarah kata ulama menggaji pekerja di sawah atau ladang dengan hasil panen di area tertentu dari ladang itu sendiri. Misalnya ada berkata, kamu uruskan sawah ini, ladang ini, nanti upahmu, gajimu adalah hasil dari yang kamu tanam sendiri ini, yang kamu kerjakan sendiri, tapi di bagian yang ini saja. Misalnya di bagian kanan ini saja, sepetak ini saja. Petak yang itu buat saya nanti, kamu yang ini kerjakan. Itu namanya apa? Al-mukhabarah. Kata ulama, kalimat mukhabarah itu kan khabir. Orang yang punya keahlian, pengalaman, diupah. Tapi diupahnya dengan apa? Diupahnya dengan sebidang hasil panen di wilayah tertentu dari pertanian itu. Dilarang oleh Nabi kata ulama karena tidak jelas upahnya. Kalau yang tumbuh adalah busuk semua di situ, bagaimana nasib pekerjanya? Ngenes kan? Dari itulah dilarang. Nah, demi keselamatan pekerja dan kenyamanan orang yang punya sawah juga. Atau dibalik keadaannya. Bagian yang tidak ditentukan sebagai upah itu rusak semua. Yang sudah ditentukan sebagai upah ternyata itu yang subur. Itu yang berhasil. Bisa terjadi tidak? Bisa. Baik. Yang seperti ini berujung kepada apa jemaah? Sengketa. Berujung kepada kecewa, sakit hati. Syariat tidak membolehkan hal itu. Terjadi dalam muamalah. Jangan karena urusan muamalah menjadi rusak itu. Ukhuwah Islamiyah. Itu maksudnya. Jangan sampai urusan jual beli dunia ada yang tidak jujur akhirnya rusak persaudaraannya, rusak ukhuwahnya, rusak hak orang Islam satu dengan yang lainnya. Itu nilai yang lebih tinggi dari pelarangan itu. Hikmahnya kata ulama. Kalau yang muhaqalah, hikmahnya kata ulama khawatir jatuh kepada riba. Karena gandum itu komoditi riba. Harus sawaun bisawa. Ingat enggak dulu pelajaran yang dulu? Al-hintatu bil hintati sawaun bisawa, harus setara. Kalau ditukar ini belum bersih, ini kotor, tidak ditahu ukurannya sama atau tidak. Ketika tidak ditahu kesamaannya, maka pasti otomatis terjadi ketidaktahuan ukuran dan itu menjadi riba. Antisipasi itu dilarang. Kemudian yang ketiga ini yang dibahas khusus oleh Imam At-Tirmidzi yang dimaksudkan oleh beliau wathunya. Kalau yang tiga ini dulu pernah kita bahas dalam abwabur riba dalam kitabul buyu' ini. Al-muhaqalah wal muzabanah wal mukhabarah. Nah,
yang kontekstualnya untuk di hari ini, aplikasinya untuk hari ini itu jarang terjadi. Nah, yang muhaqalah, muzabanah, mukhabarah. Al-mukhabarah ini terjadi di kampung, masih ada. Tani soalnya kan. Watsunya ini maksudnya adalah pengecualian. Saya jual barang ini, saya jual kebun saya ke kamu, kecuali yang itu. Lalu dia diem. Itu yang mana? Harus jelas. Pengecualiannya yang mana? Sebelum akad jual beli berlangsung. Sebelum mengatakan saya terima jualnya, saya terima belinya. Karena kalau sudah bilang saya terima, saya jual, saya beli, itu akad sudah terjadi. Tidak boleh akad dilakukan kalau belum jelas objeknya. Nah, ini mengajarkan kepada kita agar kita teliti. Syariat Islam mengajarkan kita teliti dalam masalah harta, dalam masalah jual beli, supaya tidak ada kekecewaan di belakang hari. Kan sering terjadi orang itu saya jual, itu dia sudah selesai, dia bilang saya lupa Pak, yang itu enggak dijual katanya. Setelah selesai jual beli baru dia ngomong, saya lupa tadi, banyak pikiran soalnya begini. Ternyata kata istri saya yang itu enggak dijual. Bagaimana perasaan yang sudah beli, yang kecewa, gimana sih si bapak katanya. Nah, tidak boleh. Harus jelas. Ini objeknya, ini barangnya, bagian ini yang tidak masuk ya, catat. Baru akad jual beli. Jadi itu disebutkan illa an tu'lam, kecuali diketahui mana yang dikecualikan, maka sah jual belinya. Harus jelas, harus sharih, harus jelas objek yang dijual, tidak boleh ada jahalah di dalamnya. Jadi itu ulama dalam jual beli memasukkan ke dalam salah satu syarat sahnya jual beli itu tidak ada jahalah, tidak ada ketidaktahuan dari objek yang dijual itu, mesti jelas. Terkait dengan jahalah tersebut, maka waspada penjual durian. Ini musim durian. Pre-order. Harus jelas barang yang mana yang dijual itu. 20 butir itu seperti apa? 30 butir seperti apa? Berapa kilo yang mana? Diperjelas. Kan sekarang ini sudah zaman modern, ada handphone. Di video call yang mana? Jangan dia bilang ini dari durian 2 karung. Kirim duitnya, duriannya mana dulu? Supaya tidak terjadi penyesalan nanti. Begitu duit di store, 2 minggu baru datang duriannya, rusak semua lah. Jahalah, ada jahalah. Hati-hati, waspada. Bukan tidak boleh, pre-order itu boleh hukumnya, tapi waspada. Harus dijelaskan. Karena Nabi SAW bersabda, fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum. Kalau kamu ingin jual beli salam, uangnya duluan, barangnya nanti belakangan, boleh hukumnya. Tapi harus dengan ukuran yang jelas, timbangan yang jelas, penerimaannya harus jelas, tanggal berapa. Kalau tidak jelas ukurannya berapa, kapan datangnya, insya Allah saja, tapi tidak jelas tanggal berapa. Baik. Nah, ini sangat ketat syariat kita. Tujuannya untuk menjaga harta kaum muslimin. Ada hadis pernah lewat kita bahas di sini. Man iqtata'a mal imri'in bighairi haqqin, siapa yang mengambil harta seorang muslim dengan tanpa hak, walau hanya secuil, Allah balas dengan neraka. Bayangkan, Allah balas dengan neraka.
Maka tidak boleh orang bermudah-mudah pre-order durian, mentang-mentang musim durian, pengusaha durian, hati-hati. Kecewa yang beli, ya sudah. Adapun masalah manis dan tidaknya, ini faedah tentang durian ya, kan jahalah dibahas nih, ada ketidaktahuan manis atau tidak, itu dimaafkan. Karena manis dengan tidaknya itu bukan upaya dari orang yang jual durian. Memang bisa penjual durian membuat durian manis. Yang buat manis siapa, Pak? Allah SWT. Dari situ juga penjual durian kasihan satu sisi. Pokoknya harus manis, Pak. Kalau tidak manis saya tidak bayar. Ini bahaya juga. Sudah dibuka 10 nggak ada yang manis. Saya melihat fenomena itu bingung juga. Ini fikihnya bagaimana? Kok enak banget yang beli ini? Semua ada coba pakai pisau kan satu-satu. Nggak manis. Sudah 7 dibuka, nah ini manis di satu. Tetap beli cuma 1 belinya. Apa ndak rugi itu? Rugi. Jadi itu jahalah yang dimaafkan, tidak berdosa penjual durian. Saya jual durian, tapi layak untuk dimakan. Yasluh. Sudah yandaj, sudah matang. Nabi mengizinkan kalau sudah matang. Yang dilarang itu yang belum matang, lalu dijual di pohon, tidak boleh. Tapi ini yandaj, sudah matang, jatuh dia, jatuh. Adapun urusan dia manis atau tidak di luar kapasitas penjual durian. Lalu dijual ini matang pohon insyaallah taala. Tapi manis atau tidaknya itu di luar batas saya. Insyaallah menurut riwayat pohon ini manis. Ya sudah, saya jual, saya beli. Dia buka, terasa enggak manis. Kok enggak manis, Pak ini? Minta balikin duit. Itu sebenarnya enggak boleh. Sudah sah jual belinya. Tapi karena penjual durian ya sudahlah, bagaimana? Balikin. Bayar setengah atau rugilah dia. Ini hal yang perlu kita waspadai. Nah, maka bersyukur kepada penjual durian yang mau ngalah. Mau ngalah ke antum nyari manisnya. Buka, terus cobain semuanya. Jangan cerewet. Itu yang jual durian bawa pisau dia. Antum cuma beli 1 25.000. Dia ngambilnya dari Medan itu pakai truk berapa ratus ribu itu habis duit transportasi. Nah, itulah maksudnya samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Nah, kalau tidak begini jalannya nanti semua tidak sah itu jual beli. Pepaya, semangka, siapa yang bisa jamin manis? Apel, hatta yang dijual di tempat yang paling mahal di mall misalnya. Tidak ada yang jamin. Antum beli mahal mau makan, la ilaha illallah. Menggerutu lebih enak di pinggir jalan kata antum. Itu bukan usaha dia. Sama dengan kurma, antum beli kurma di Madinah kan ada yang enak, ada yang tidak, sama. Jadi syarat harus enak itu tidak diketahui enak atau tidaknya itu dimaafkan di sini. Jahalah itu yartafi insyaallah. Tidak diketahui manisnya atau bukan dia menipu namanya. Kecuali ngomong dari awal orangnya dijamin manis. Kalau tidak manis uang kembali. Oke kalau begitu. Anda nantang kita beli kan begitu. Berarti dia yang sudah menjamin. Baik. Ini fawaid dari tentang al-jahalah dalam jual beli. Hadis ini jemaah dikeluarkan juga oleh Imam Muslim. Nah, dan juga oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Namun hadis ini tidak dikeluarkan dalam Sahih Bukhari. Yakni kalimat as-sunniyah itu tidak ada dalam Sahihul Bukhari.
Kita lanjut ke hadis berikutnya. Babu ma jaa fi karahiyati bai'it ta'am hatta yastawfiyahu. Bab datang menjelaskan pada perkara dibencinya menjual beli makanan sampai makanan itu dia miliki, yastawfiyahu, sampai betul-betul dia angkut dan dia miliki. Maksudnya begini, dia sudah membeli makanan, kemudian makanan itu sudah dibayar, tapi belum diambil dari tempatnya, belum dipindah dari tempatnya. Kemudian yang beli ini pengusaha, bukan untuk dia makan, tapi untuk dijual lagi. Nah, dia sudah pesan, saya beli ya, ini uangnya. Tapi itu makanan belum sampai ke rumah dia, masih di penjual pertama. Dia share di grup, saya jual ini. Barangnya belum diambil, belum ada. Dia sudah beli memang di jaminan, tapi belum diambil. Nah, ini maksudnya di sini. Bagaimana hukum masalah ini? Nah, di sini Imam At-Tirmidzi menyebutkan at-ta'am, makanan, jual beli makanan, yang dimana masalah ini kemudian menjadi perdebatan antara ulama, apakah maksudnya hanya makanan ataukah berlaku ke barang yang lainnya juga. Mazhab Imam Ahmad dengan mazhab Imam Syafi'i mengatakan berlaku untuk semua barang, kecuali barang-barang yang tidak bisa dipindah, seperti rumah. Ya bagaimana cara pindah rumah, kan tidak bisa. Gimana cara mau ambil rumah ke rumah yang enggak bisa. Tapi ada cara lain kata mereka, itu dikosongkan. Kuncinya di kita. Baik. Sebagian mengatakan khusus maksudnya makanan. Ini pendapat dari Abu Hanifah dan yang lainnya. Yang dikuatkan oleh ulama adalah yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, umum, tidak hanya makanan. Apapun itu barang, syaratnya harus kita ambil dulu barangnya di tangan kita, ada di sisi kita, baru kemudian kita berakad jual beli dengan orang lain atas barang itu. Pindah tanggung jawabnya sudah 100%. Hikmahnya apa? Nanti kalau ada masalah, yang bertanggung jawab jelas kita yang menjual. Jangan sampai nanti yang itu barangnya belum diambil, kabur terus. Ditagih sama itu, mana barangnya Pak? Mohon maaf Pak, saya kayaknya ditipu nih. Yang salah siapa? Dia yang salah, menjadi syariat. Baik. Yang bunyi hadisnya, qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Hammad bin Zaid an Amr bin Dinar an Tawus an Ibnu Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu. Siapa ini, hadis dari Abdullah bin Abbas, dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menjual makanan, jangan dia jual makanan itu sampai yastawfiyahu, hatta an yastawfiyahu, hatta istifaihi. Al-istifa artinya al-qabd, sampai dia menggenggam barang itu. Begitu digenggam makanan itu, begitu dipegang barang itu, baru boleh dilakukan akad jual beli baru dengan pembeli yang lain. Nah, ini maksud dari hadis ini. Nah, dari itu kontesnya sekarang di hari ini orang jual beli online. Bagaimana itu? Jual beli barang di online, hanya gambar saja. Mending dia yang buat gambar masih syukur, nyomot di Google.
Masih syukur juga itu. Ada yang lebih jahat lagi. Produk orang yang diambil diam-diam sebagai contoh. Dijual. Kan selalu ada orang yang mohon maaf tidak teliti, bodoh, buta dengan teknologi, asal aja. Udah ini kayaknya beli, tahunya ketemu sama akun yang begitu, tidak punya barang. Nah, ini kasusnya untuk khusus kontemporer sekarang, tidak punya barang tapi dia lakukan jual beli di internet. Nah, dari itu ada yang mengatakan tidak boleh kalau melihat hadis ini. Jalan keluarnya mestinya yang dia jual itu adalah barang yang sudah ada di tangannya, barang yang sudah dia miliki, itu yang dia iklankan. Ketika ada orang datang, ready enggak Pak? Ready. Kirim besok enggak? Insya Allah barangnya ada. Kan yakin begitu. Jangan sampai dicet, ready enggak Pak? Insya Allah katanya. Tapi palsu. Bisa dikirim besok enggak? Enggak tahu, mungkin katanya. Setelah dikirimkan uang, jadi itu Pak. Enggak datang-datang barangnya. Nah, dia harus nyari dulu barangnya mana. Sementara dia sudah akad terhadap barang tersebut. Persis sekali dengan ada di hadis ini. Nah, dari itu ini sudah terjadi tapi ya, maksudnya sudah melanda semua negeri. Semua sudah melakukannya. Dia beli lewat marketplace itu. Yang terlarang ingat-ingat adalah orang yang tidak punya barang itu. Yang punya barang, bismillah. Sahih jual belinya, barangnya yang dia akadkan dengan orang lain, lalu melalui aplikasi yang terkenal tersebut terjadilah akad jual beli. Baik, di sini ada riwayat, kemudian riwayat disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, apa yang dimaksud dengan man ibta'a ta'aman fala tabi'hu hatta yastawfiyahu. Kenapa dilarang? Wa qawlu Tawus fil babi qablahu qultu li Ibnu Abbas, dan perkataan Imam Tawus dalam bab ini sebelumnya bahwasanya saya pernah berkata kepada Ibnu Abbas, kaifa dzaka, bagaimana kok itu bisa dilarang wahai Ibnu Abdullah bin Abbas? Qala dzaka darahim bidarahim wat ta'amu murja. Itu hakikatnya adalah jual beli dirham dengan dirham. Lalu kemudian makanannya datang belakangan. Ma'nahu artinya annahu istafhama an sababi hadzal nahi. Tawus bertanya tentang sebab, mencari paham dari sebab larangan di dalam hadis ini. Ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Fa ajabah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menjawabnya bi annahu idza ba'ahu al-mushtari qabla al-qabdi wa ta'akhkhara al-mabi' fi yad al-ba'i' fa ka'annahu ba'ahu dirhamun bidarahim. Bahwasanya apabila dia menjual kepada pembeli sebelum barang yang dia jual itu ada di tangannya, lalu kemudian otomatis barang itu menjadi telat sampai kepada orang yang membeli, seolah-olah berarti dia menjual dirham dengan dirham. Nah, dan disebutkan dalam riwayat yang lain
Sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar, fa idza ishtara ta'aman bi 100 dinar. Apabila dia membeli makanan dengan 100 dinar. Misalnya, wa dafa'aha lil bai'. Lalu dia serahkan 100 dinar itu kepada penjual, walam yaqbid minhu at-ta'am. Lalu makanan belum dia ambil, belum dia pegang, thumma ba'a at-ta'am. Lalu makanan yang belum dia pegang itu dia jual kepada orang lain li akhar bima'atin wa ishrin, dengan harga lebih, yaitu 120 dinar. Nah, bisa dipahami? Itu sudah jelas di situ. Dia beli dengan 100 dinar, ini makanan belum diambil sama saya, masih di penjualnya, tapi dia sudah terima uang. Lalu kemudian barang yang akan saya jual ini belum di tangan saya, ada pembeli dengan 120 dinar, lebihnya 20 dinar. Inilah yang terjadi, 100 ditukar 120. Riba jatuhnya. Ingat dulu riba. Apa bunyi hadisnya itu? Az-zahab bil-zahab, al-fiddah bil-fiddah, sawa bisawa, harus sama. Hat wa ha, harus kontan. Ini tertunda semuanya. Tertunda semuanya. Kadang dalam satu kasus yang lebih mengerikan lagi, ini makanan belum dibayar, uangnya 100 di sini, dia jual lagi makanan itu 120 di sana, dia dapat. Ya, seperti itulah. Nah ini jelimetnya jual beli, tapi inilah bunyi hadisnya seperti ini. Perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, faka'annahu ba'a 100 dinarin bi 120 dinar. Seolah-olah dia menjual 100 dinar dengan 120 dinar, menukarnya, dan itulah riba. Lebih 20 dinar. Ini alasan di antara dilarangnya jual makanan atau barang sebelum ada di tangan kita. Satu, bisa merugikan orang lain, kedua, jatuh kepada riba yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka sekali lagi waspada bagi saudara-saudara yang berjual beli melalui internet. Nah, usahakan barangnya ada dulu, barulah barang itu kita akadkan dengan calon pembeli, barulah kita iklankan, supaya benar-benar yang terjadi adalah jual beli yang mabrur, yang sesuai dengan akadnya, yang sesuai dengan syarat dan rukunnya. Dengan itu kita mendapatkan harta yang berkah biiznillah ta'ala. Jadi dalam kasus ini, barang tadi yang berupa makanan di hadis ini hanya sebagai loncatan saja. Nah, hanya sebagai tameng saja. Yang diinginkan adalah pertukaran uang dengan uang. 100 dengan 120 dinar. Nah, dengan cara tertunda juga itu dua-duanya, terutama yang 120 dinar tadi. Dan ini juga ada riwayat lain kan, riwayat dari Hakim bin Hizam sudah sangat populer. Idza ishtaraita syai'an fala tabi'hu hatta taqbidahu. Jika engkau membeli sesuatu, jangan kamu jual sesuatu itu sampai sesuatu itu telah engkau miliki. Sama maksudnya dengan yang tadi, sampai barang itu sudah kita miliki,
tanggung jawabnya sudah penuh dengan kita, barulah kita jajankan dia. Ini kita iklankan dia, barulah kemudian kita akad jual beli atas barang itu. Kalau bahasa kita, modal dulu, baru jual. Baik. Kalau ini kita lakukan dalam jual beli, insyaallah taala berkah. Insyaallah taala mabrur. Kalau berkah, kalau mabrur jual beli kita, ya artinya akan semakin lancar jual beli kita, akan semakin banyak kepercayaan orang terhadap diri kita karena kita berjualannya jujur, barangnya selalu ready, selalu ada. Kalau sudah begitu, datang sendiri dia harta itu karena kejujuran yang kita lakukan. Baik. Tapi yang terjadi akhir zaman seperti antum tahu, masyarakat subhanallah akhir zaman. Truk terguling membawa makanan, bukannya ditolong. Itu sudah gambaran paling nyata di depan mata kita. Apalagi yang hal yang semacam ini akan diperhatikan oleh orang. Dari itu tidak heran orang mengatakan yang haram saja susah katanya, apalagi yang halal. Itu tidak benar hal itu. Yang halal itu banyak. Tapi itulah mental ya. Dan inilah yang sebenarnya yang perjuangan semua orang harusnya sadar bagaimana caranya agar kita bangkit dari keterpurukan tersebut. Mental yang seperti itu generasi kita kaum muslimin malu kita. Dari dulu kasus, dulu pernah terjadi truk pengantar lele tumpah. Tahun berapa itu, sudah lama sekali. Bukannya ditolong, habis dijarah itu lelenya. Rezeki noplok katanya. Minyak tumpah sama nasibnya. Dan ini rata. Bukan hanya di pedesaan. Mungkin orang pedesaan masih nanya. Jangan. Yang di kota, artinya orang-orang tuh sedang menunggu Anda tenggelam dan jatuh, siap-siap Anda dijarah sama mereka. Ini mental yang naudzubillah min dzalik. Bagaimana caranya? Ya ini ngaji, agama, jalan keluarnya. Karakter itu diperbaiki oleh agama, akhlak itu oleh agama. Ikuti tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah SAW. Maka insya Allah kita bangkit dari keterpurukan mental tersebut. Nah, yang melihat fenomena seperti itu, ya artinya kita jamaah tidak bisa membicarakan hal yang besar dari itu. Hal yang paling basic di situ kita gagal, apalagi yang lebih besar, yang lebih detail, yang seperti ini. La tabi'ahu hatta taqbidahu. Otomatis akan dilanggar. Allahul musta'an wa lahi tuklan la haula wa la quwwata illa billah. Baik. Qala Abu Isa hadis Ibnu Abbas haditsun hasanun sahih. Hadis Ibnu Abbas ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Hadis Ibnu Abbas juga, hadis ini juga dikeluarkan oleh Jabir, oleh Abdullah bin Umar, oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wal 'amalu 'ala hadha 'inda aktsari ahli al-'ilm karihu bi'at ta'am hatta yaqbidahu al-mushtari. Ini yang diamalkan oleh kebanyakan ulama, mereka membenci, mengharamkan menjual beli makanan sampai makanan itu telah digenggam. Baik, silakan adzan. Silakan. Allahu Akbar.
Taib jemaah. Lalu bagaimana sekarang solusi dari masalah tadi, jual barang belum punya? Solusinya adalah kita adakan perjanjian jual beli. Misalnya kita buka di handphone pre-order. Judulnya perjanjian jual beli. Bukan jual beli, perjanjian jual beli. Ngelis semuanya. Besok pagi saya mau jual nasi uduk. Contoh. Yang mau ngelis, saya antum dua. Kan belum ada nasi uduknya. Apa yang mau dijual? Kan begitu. Nah, besok pagi yang ngelis-ngelis itu dipanggil. Sudah jadi nasi uduknya udah ada. Datang. Siapa yang mau datang atau diantarkan ke rumahnya. Di situ terjadi akad jual beli. Ini saya jual nasi uduk. Nah, ini harganya di situ. Nah, sehingga kalau ada yang ngundurin diri, jangan marah. Udah ngelis nggak jadi gitu. Ya belum terjadi akad jual beli, masih tahap perjanjian. Kan belum ada barangnya, apa yang mau dijual. Nah, begitu ya. Nah, solusinya yang paling tepat seperti itu. Perjanjian jual beli. Kalau ada yang mundur, saya enggak jadi beli. Legowo, belum rezeki. Kalau ternyata besok paginya Allah Ta'ala meninggal dunia yang jual, yang buka PO,
Kan tidak ada masalah kan, perjanjian batal otomatis. Gitu. Nah, itu paling ringan ya solusinya. Perjanjian jual beli, kita nggak punya barang. Atau kita jual beli barang apapun. Saya nyari ini, oh saya punya ada. Ntar ya, tunggu dulu. Cariin dulu. Begitu, ada barangnya ada nih, jadi enggak? Kalau jadi, ayo kita akad jual beli sekarang. Sah hukumnya. Yang awal itu perjanjian. Bukan akad jual beli untuk barang yang tidak ada, perjanjian. Nah, ini solusi supaya lebih mudah. Sama seperti contohnya di perbelanjaan besar. Antum datang ke counter, saya mencari casing. Yang bagaimana Pak? Casing handphone yang terbaru, Samsung 27. Misal gitu kan. Ada katanya. Tapi nggak ada di situ. Dia pergi dulu ke belakang kan, nyari temennya, ada nggak gitu. Kan itu yang terjadi. Nyari kawannya dulu. Dapat nih. Ada nih Pak. Gitu. Alhamdulillah. Di situ kita akan jual beli. Berapa harganya? Sekian. Lihat speknya, sekian. Ya sudah, saya setuju. Jual. Dia jadi wakil dari orang yang menjual jual beli pertama, begitu jalan keluarnya. Kalau enggak repot nanti semua kita haramkan. Oh ini hadisnya enggak boleh katanya ini. Enggak, dia itu ada jalan keluarnya. Dia wakil itu kan. Dia punya kawan di situ banyak itu di counter itu. Bahkan di satu counter komputer, laptop itu saya ketahui di Bekasi BCP itu hampir 12 itu satu orang yang punya. Saya tanya, yang punya laptop, ini punya siapa? Ya, Cina juga, tapi dari Kalimantan katanya dari mana gitu. Dia punya semua itu, Masya Allah. Terus yang pribumi, mana lapaknya pribumi? Itu yang periksa aja itu. Yang servis yang pribumi. Semoga Allah kayakan orang Islam ya. Baik. Sekarang kita lanjut hadis berikutnya. Bab ma jaa fi nahyi 'anil bai' 'ala bai' akhi. Bab membahas tentang larangan jual beli di atas jual beli saudaranya. Ini salah satu jual beli yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Al-Laits an Nafi' an Ibnu Umar 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din wa la yakhthub ba'dukum 'ala khitbati ba'din. Jangan sebagian kalian jual beli dari sebagian orang. Ini saudaranya sudah resmi jual beli, dia jual ke orang lain. Sudah akad, dia jual ke orang lain. Sudah disewain ke orang lain demi harga yang lebih tinggi. Sebagaimana kasus yang terjadi di Madinah sekarang nih. Di Mekah Madinah. Saking ramainya orang umroh. Jadi dia yang punya hotel semau-maunya dia. Dia nyari harga yang paling tinggi. Walaupun travel itu sudah booking sekian hari, tapi karena ada yang lebih besar lagi berani bayar, dia terima, itu dia batalkan secara sepihak. Jadi ya mau tinggal dimanapun jamaah kalau sudah namanya tidak jujur, rakus, ya tetap begitu. Padahal itu dekat makamnya Nabi loh itu. Di depan itu Masjid Nabawi itu dibatalkan. Dia terima yang lebih berani bayar lebih mahal. Padahal kan kalau sudah ijarah enggak boleh, itu akadun lazim. Akad yang sudah mengikat, tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Harus dengan keridhaan satu dengan yang lain. Memang uangnya tidak diambil, dibalikkan ke travelnya, tapi kan menzalimi. Ini jamaah yang kasihan. Jadi sekali lagi ya, benar kata Salman Al-Farisi, al-ardu la tuqaddisul ashkhas. Tanah bumi itu tidak menjadikan suci seseorang. Anda mau tinggal di depan gerbang Masjid Nabawi, Anda mau nginep tuh di Masjid Mekah depan Ka'bah, kalau sudah namanya hawa nafsu,
tetap jatuh kepada maksiat. Jadi itu diingatkan. Wa may yurid fihi bil hadin bi dzulmin nudzighu min adzabin alim. Siapa yang berencana ingin membuat kezaliman di sana di Masjidil Haram, kami akan siksa dia dengan azab yang pedih. Jangan di situ. Sudah diingatkan. Nah, ya seperti itulah. Dan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, jamaah. Nah, dimanapun kita berada, dimanapun kita berdoa, dimanapun kita ibadah, intinya kalau ikhlas, takut, ya diterima sama Allah. Tapi kalau ibadahnya riya, gaya-gayaan, sombong, mau pamer, Anda mau nangis depan Ka'bah juga enggak ada manfaatnya. Al-ardu la tuqaddisul ashkhas. Tanah tempat itu tidak mensucikan seseorang. At-taqwa huna. Takwa itu di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nasihat untuk kalau orang Arab nonton ini mudah-mudahan dengar. Pengusaha-pengusaha Arab. Dan dia yang punya hotel tuh. La haula wala quwata illa billah. Ini la yabi ba'dukum ala bai'i ba'd. Kalau sudah hari sudah, jangan lagi. Yang pihak travel banyak duit juga begitu, jangan. Kan sudah di booking sama kawannya satu travel. Jangan mentang-mentang dia duitnya banyak, saya aja yang maju. Kalau seperti itu rusak tidak? Rusak. Merusak semua tatanan. Itu dalam konteks sewa menyewa loh. Bagaimana kalau konteks jabatan? Yang paling banyak duitnya yang bisa boleh duduk di situ. Rusak. Manusia tidak berharga lagi kalau begitu. Yang berharga adalah fulus. Nilai-nilai yang harusnya dimuliakan, dijunjung tinggi tidak akan dilihat. Dan itu yang banyak terjadi di akhir zaman. Allahul musta'an wa ilaihi tuklan. La haula wala quwata illa billah. Wala yakhthub ba'dukum ala khidbati ba'din. Ada riwayat wala yakhthub ba'dukum ala khidbati akhihi. Jangan dia khidbah seorang dari kalian atas khidbah saudaranya yang lain. Orang sudah melamar, belum dapat jawaban, dia sudah masuk aja. Tunggu dulu jawabannya iya atau tidak si pihak perempuan. Perempuan kan banyak, kenapa sih rebutan? Dan itu juga hikmah ya. Perempuan sudah banyak, ada hadis seperti itu, menunjukkan betapa besarnya fitnah perempuan atas laki-laki. Bagaimana kalau Allah ciptakan perempuan sedikit? Saling ganyang kita ini. Yang banyak aja sampai kita langgar sabda Nabi. Banyak orang melanggarnya. Nah, itulah besarnya fitnah perempuan terhadap diri kita. Nah, kelihatannya lemah perempuan itu, tapi dia yang mewarnai antum. Nah, sudah habis diulak-ulak, sudah itu semua dikendalikan sama dia sudah. Harus laki-laki itu bertakwa kepada Allah. Kalau bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia hidayah, taufik untuk membimbing. Bukan dia yang dibimbing. Antum yang bimbing, bukan antum yang dibimbing. Bimbing dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini terakhir kemudian dalam riwayat la yasumur rajulu ala sawmi akhi. Artinya saum itu, saumur rajul ala sawmi akhi. Kata ulama menjelaskan orang sudah jual beli. Dua orang sudah jual beli, sudah deal, sudah saling meridhai. Datang yang ketiga ini ingin ngerusak. Dengan duit yang dia punya banyak, yang punya barang dia bilang, jual ke saya itu barang, antum batalkan itu, duit saya banyak ini. Lebih tinggi dari itu saya berani. Ini namanya saum. Saumur rajul ala saumi akhi. Ini merusak, memprovokasi. Nah, ini juga banyak terjadi di akhir zaman. Orang-orang yang duitnya banyak,
orang sudah deal, dibuatin politik begini-begini, pokoknya itu harus jatuh ke tangan saya. Terserah bagaimana caranya. Buat demo kek, buat apa kek, terserah. Pokoknya harus milik kita. Buat tawuran kek, kerahkan ini terserah. Pokoknya harus milik kita. Karena sudah deal padahal. Nah, hikmahnya sekali lagi, cari harta itu yang halal, ridha dengan takdir Allah, merasa puas, cukup sudah. Orang sudah deal dijual, ya sudahlah, bagaimana lagi, bukan rezeki kita. Cari yang lain. Tanah Allah luas, bumi Allah luas. Dengan begitu kita jadi bahagia, kita hidup. Jadi lagi-lagi jemaah kuncinya ini di sini ini. Nah, benda yang ada di sekitar kita ini itu di tangan antum, di kantong antum tuh di sini nih. Kontrolnya di sini. Kalau hati kita bagus, itu biasa aja itu sekeliling kita. Mau handphone, mobil, mau apa, ada masalah. Tapi kalau ini rusak, wah bahaya. Bahaya sekali. Fitnatu ummati al-mal. Fitnah umat itu harta. Jadi umat secara menyeluruhan fitnahnya harta. Umat yang laki-laki dari Nabi Muhammad fitnahnya adalah perempuan. Jadi benar itu harta tahta perempuan. Baik. Tapi yang paling jahat yang tahta yang paling jahat. Karena kalau sudah tahta, yang dua tadi itu gampang. Itu azabnya pedih, iqabnya juga pedih. Naktafi bihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.